Shalom. 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 Puji nama Tuhan, lewat kasih dan kemurahan Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Pada petang hari ini kita kembali dalam acara pendalaman Alkitab atau PA. Biar kita mengucap syukur kesempatan demi kesempatan dan kemurahan demi kemurahan yang masih diperlakukan atas kehidupan kita. Dan selain kita mengucap syukur lewat kasih dan kemurahan Tuhan, lewat ibadah dan pelayanan pada petang hari ini. Sebelum kita memuji membesarkan Dia, terlebih dahulu biarlah kita mengucap syukur kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Karena kita punya Bapa yang sangat baik. Kita pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah, mari panggil berdiri, kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kita mengucap syukur lewat ibadah pada petang hari ini. Engkau sungguh Amin. baik, Kasih-Mu melimpah di hidupku. kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru. Haleluya. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur,
sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami merasakan besar setiamu dalam kehidupan kami. Bahkan pemeliharaanmu, pembelaanmu, berkat-Mu Kau selalu berikan untuk kami Tuhan. Selayaknya kami mengucap syukur lewat ibadah dan pelayanan ini masih Kau berikan kesempatan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biar lewat ibadah PA ini Tuhan, kami bisa mengerti akan firman-Mu, bahkan kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Lewat pertolongan Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kekuatan yang daripada Allah lewat kebenaran firman-Mu membentuk kehidupan kami lebih hari, lebih layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu dari awal tangan sampai pada akhirnya Engkau sebagai imam besar yang akan melayani dan memberkati kami. Kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kemurahan Tuhan masih berlaku atas kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur dengan sukacita surgawi ada dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, Tuhan berkati kami, berkati semuanya. Kita mengucap syukur lewat ibadah ini karena Allah kita, Allah yang sangat besar. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, akan berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Ia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. haleluya. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada
kebesaran dan kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Dia mempunyai kuasa yang besar atas kehidupan kita dan kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang begitu indah dan begitu besarnya. Karena firman-Nya begitu agung dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita, kehidupan kita dengan kerendahan hati, kelembutan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu agung. Ucapkan syukur. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Dia pujikan sekali lagi dari atas. Betapa, oh Tuhan. Haleluya. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku sadar, ku tobat, akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ucapkan syukur. Tuhan, ucapkan syukur. Haleluya. Dosa, terlepas dari beban dosa. Sekali lagi, terlepas dari beban dosa, terlepas dari beban dosa. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu yang agung. Firman yang bisa menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, menyucikan, mengubahkan kami, menyempurnakan kami untuk kami bebas dari penghukuman Tuhan. Tapi kami masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Terima kasih, nyatakan firman-Mu
bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat Mojokerto dimanapun berada dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup Tuhan untuk mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua, sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu, menyerahkan seluruh hidup, keluarga, sidang jemaat, sampai menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, semua ada dalam genggaman tangan-Mu. Engkau yang memberikan yang terbaik mulai sekarang sampai kekal selamanya. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, lawat kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Kita masih di ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini keluar ke Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Itu adalah kehidupan yang bebas dari penghakiman, penghukuman Tuhan. Kehidupan yang bebas dari penghakiman atau penghukuman Tuhan atau kebinasaan, tetapi bisa hidup kekal selama-lamanya. Yang pertama ayat 12, yang penting adalah ini kehidupan yang bebas dari penghakiman, penghukuman, kebinasaan, tetapi hidup kekal selamanya. Ya, nomor satu, iman kepada Yesus. Sudah kita pelajari. Yang penting iman kepada Yesus. Mulai dari mendengar firman sampai praktek. Iman ditambah perbuatan iman. Itu buli-buli emas berisi mana. Ya. Kemudian yang kedua, bertekun dalam kesucian. Baru yang ketiga, menuruti perintah Tuhan. Bertekun dalam kesucian. Ini sekarang. Bertekun dalam kesucian. Dari suci terus sampai meningkat, sampai sempurna. 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya datang kedua kali, kita akan menjadi sama seperti Dia, sempurna seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, mau sempurna seperti Yesus, ya, maka menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Nah, itu bertekun dalam kesucian. Ya, jadi bukan suci tidak, tekun. Terus suci sampai meningkat, sampai sempurna. Jadi bertekun dalam kesucian sampai sempurna seperti Yesus. Bertekun dalam kesucian sampai sempurna seperti Yesus sama dengan mempunyai pengharapan tertinggi. Mempunyai pengharapan tertinggi, yaitu menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai untuk masuk Firdaus 1000 tahun damai sampai masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya. Itu bertekun dalam kesucian. Ya, bertekun dalam kesucian. Itu
sampai sempurna. Punya pengharapan yang tertinggi, yaitu menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, untuk masuk Firdaus sampai Yerusalem baru. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk bertekun dalam kesucian. Untuk bertekun dalam kesucian. Sehingga mempunyai pengharapan sampai sempurna seperti Yesus. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk bertekun dalam kesucian. Sampai punya pengharapan untuk mencapai kesempurnaan seperti Yesus. Ya, nomor 1, Kolose 1 ayat yang ke Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-23. Ya, Kolose 1. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sudah? Ya, tetap pegang, tetap teguh dan tidak bergoncang dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi teladannya. Jadi ini nomor 1, berpegang teguh pada pengharapan dalam Injil. 1 Injil keselamatan, kabar baik, dan 1 pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2. 1 Injil kemuliaan, itu kabar baik. Injil keselamatan, itu kabar baik. Dan 1 pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Cahaya Injil kemuliaan Kristus, yang adalah wujud Allah atau kabar mempelai, pengajaran mempelai. Itu pegang teguh pada pengharapan, ya, pengharapan dalam Injil dan pengajaran. Itu Alkitab semuanya. Sama dengan saudaraku, tidak mau digeser sedikit pun dari Injil dan pengajaran yang benar. Tidak mau digeser dari sedikit pun dari Injil dan pengajaran yang benar, yang sudah menjadi pengalaman hidup kita, yang sudah menjadi pengalaman hidup kita. Ya, itu ya, Tuhan tolong kita semua sudah menjadi pengalaman hidup kita. Itu Tuhan tolong. Ya, Yakobus 1 ayat 6-8. Sebab sekarang banyak terpaan angin itu. Saudaraku, angin yang menghantam gereja Tuhan untuk tidak bertekun dalam kesucian, tidak pegang teguh pengajaran. Sudah runtuh dia, sudah. Itu ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin ajaran palsu. Saudara, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Orang yang mendua hati, bimbang, saudara, tidak tenang hidupnya. Jadi ini, saudara, kita tidak boleh bimbang oleh apa? Saudara, oleh aniaya, penderitaan. Itu resiko yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh bimbang terhadap pengajaran benar, ya, oleh pencobaan, aniaya, penderitaan, resiko yang harus kita terima. Yang kedua, oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Ya, itu. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Itu kapan seseorang itu mulai tersesat,
Kapan seseorang mulai tersesat? Kalau saudara, kalau menganggap semua pengajaran itu sama. Biar beda tapi sama. Ya beda dikit tapi sama. Nah itu sudah tersesat ya. Itu saudara. Jadi menganggap semua pengajaran itu sama. Itu padahal ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang sama, ada yang beda. Sekalipun beda dia bilang beda sedikit kok, cuma itu bedanya. Sudah menyimpang jauh. Beda sedikit itu seperti rel. Rel beda 1 mili aja jaraknya, sudah makin hari makin jauh. Makin jauh. Ya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Supaya menganggap semua pengajaran itu sama. Itu kemudian menyalahkan yang benar. Nah, mulai menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Nah, itu kebimbangan itu. Mulai dia tersesat, mulai menganggap sama semua pengajaran, lalu membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Hanya lihat orang, hanya lihat gereja besar, gereja kecil, hanya lihat kekayaan, hanya lihat gelar, hanya lihat ini, itu. Ya, hanya lihat pengalaman, dia sudah tua, itu masih kecil. Nah, itu sudah mulai tersesat. Ya, Tuhan tolong kita semua. Akibatnya tidak tenang, tidak bisa berdoa. Tidak tenang, tidak bisa berdoa. Ya, itu akibat pertama. Tidak bisa tenang, tidak bisa berdoa. Itu. Ya. Kemudian tidak mendapat apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Ya. Tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Itu. Ya. Tidak mendapat apa-apa. Tidak berbuah apa-apa. Tidak bisa apa-apa, kosong, hampa, kering rohani. Kosong, hampa, kering rohani. Itu sudah tersesat semuanya. Ya, sampai mati rohani kalau dibiarkan sampai mati rohani. Itu sampai mati rohani. Ya, Tuhan tolong kita dan tenggelam dalam lautan api dan belerang. Diombang-ambing, lama-lama tenggelam. Perahu diombang-ambing, tenggelam langsung. Tenggelam di dalam lautan api belerang. Binasa, masuk penghukuman Tuhan, binasa. Nah ini, makanya harus bertekun dalam kesucian. Artinya yang pertama, pegang teguh pengajaran yang benar. Pegang pedang. Saudara, pegang teguh pengharapan pada satu Injil dan satu pengajaran. Alkitab, pedang firman. Pegang pedang, nah itu jangan dilepas sedikit pun. Pegang pedang sampai saudaraku kehidupan kita tidak bimbang. Ya, itu Tuhan tolong. Kalau berpegang teguh, saudaraku, kalau kita berpegang teguh pada pengajaran yang benar, pegang pedang, maka kita menempatkan Yesus sebagai kepala pokok. Kita menempatkan Yesus sebagai kepala, sebagai pokok. Nah, kalau satu kepala, satu tubuh. Satu kepala, satu kesatuan semua. Tergantung kepalanya. Kesatuan dalam nikah, tergantung kepalanya siapa. Kalau kepalanya Yesus, pengajaran benar semua satu. Semua satu. Nah itu, dalam penggembalaan siapa kepalanya. Kalau kepalanya ada 2, pengajaran A, pengajaran B, pengajaran C. Ya sudah, kocar kacir dia. Itu harus satu pengajaran. Baru satu kesatuan. Mari, jadi menempatkan Yesus sebagai kepala, sebagai pokok. Jadi satu firman pengajaran yang benar sama dengan satu kepala, satu pokok. Maka terjadilah 7 kesatuan yang lain. Nah itu, kalau sudah satu pengajaran, satu kepala, satu pokok, terjadi 7 kesatuan yang lain menuju kesempurnaan. 7 itu, 7 kesatuan. Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Mari, saudara, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, saling membantu akhirnya saling menyatu, ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, satu tubuh, satu. Ini 7 kesatuan. Saudara, satu tubuh,
sama dengan satu kepala. Kalau satu tubuh, satu kepala, itu artinya satu pengajaran yang benar. Satu pokok. Satu kepala, satu pokok, satu pengajaran benar. Ini nomor satu. Satu kepala, satu tubuh pasti. Itu tidak terpecah belah. Mulai dari nikah, satu tubuh, satu kesatuan semua. Baptisannya sama, semuanya sama nanti. Satu roh. Dua. Ya, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Satu pengharapan. Nah ini, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, 4. Satu iman, 5. Ya, satu baptisan air, 6. Satu iman, percaya Yesus semua. Satu baptisan air, 6. Dan satu Allah Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Nah ini, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi kalau sudah satu firman pengajaran yang benar, kita pegang pedang, suami pegang pedang, istri pegang pedang, anak, orang tua, dalam penggembalaan gembala, jemaat, dalam fellowship setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan pegang pedang, terjadilah 7 kesatuan. Satu tubuh, terus satu tubuh itu satu kepala, satu pengajaran benar, saja, sampai satu Allah Bapa kasih, satu Allah Bapa kasih, sampai satu tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita. Nah, ini orang yang bertekun dalam kesucian, yang pegang pedang, itu bertekun dalam kesucian, pegang pedang. Nah itu pasti disucikan dia, pegang pedang. Sampai terjadi 7 kesatuan. Itu sampai sempurna, sampai satu tubuh Kristus yang semua. Jika Yesus datang kedua kali, akan mencapai satu tubuh Kristus yang sempurna. Satu tubuh Kristus sempurna. Buktinya, nah di ayat 2 tadi, damai sejahtera. Itu damai sejahtera. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Ayat 3, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi buktinya ada kesatuan tubuh Kristus di rumah tangga, apa? Damai sejahtera. Ada satu kesatuan tubuh Kristus di dalam penggembalaan, ada damai, bukan saling mencaci, saling gosip, ada damai. Ada bukti satu kesatuan dalam fellowship, ada damai. Itu saja. Bukan bicara kesalahan orang, enggak, damai. Damai sejahtera itu artinya, damai sejahtera artinya tidak ada lagi permusuhan, perseteruan, saudara. Tidak ada lagi permusuhan, perseteruan, pemisahan, saudara. Tidak ada lagi pemisahan, saudara, antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Nah itu tidak ada lagi peperangan, permusuhan, perseteruan antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Itu damai sejahtera arti pertama. Tidak ada peperangan, tetapi saling berdamai. Saling berdamai dengan Tuhan vertikal, dengan sesama horizontal. Nah, saling berdamai. Kalau dengan Tuhan kita mengaku dosa kepada Tuhan, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Sudah, itu saja. Kalau dengan Tuhan hanya mengaku dosa. Kalau dengan sesama saling mengaku, saling mengampuni. Saling mengaku, saling mengampuni. Itu dengan sesama. Saja saling mengaku, saling mengampuni. Saja mengaku itu rendah hati tadi. Itu. Jadi kita ayat 2 itu kita rendah hati. Kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan sesama itu rendah hati. Nah, kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Lalu mengampuni, lemah lembut. Nah, itu kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain, lemah lembut. Ya, itu kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Nah, maka darah Yesus membasuh segala dosa kita, sehingga kita damai sejahtera, tenang, damai sejahtera. Tidak ada dosa lagi yang menuduh.
Sabar. Satu kali mengampuni, ya masih diberi kesempatan lagi, sabar. Itu saja. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Saja. Itu Tuhan tolong kita semuanya. Jadi itu saja, berdamai dengan Tuhan sesama. Kedua, tadi artinya bukti damai sejahtera. Bukti damai sejahtera yang pertama, tidak ada peperangan. Yang kedua, semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Nah ini saja. Jadi ini pegang pedang, berpegang teguh pada satu Injil dan satu pengajaran. Itu Injil keselamatan dan cahaya Injil kemuliaan. Kabar baik, kabar mempelai, itu Alkitab. Pegang teguh, tidak mau digeser sedikit pun. Apa yang sudah menjadi pengalaman hidup, praktek hidup sehari-hari itu pegang. Ya, pegang teguh. Oh iya betul firman. Sudah saya lakukan, saya mendapatkan. Sudah, tidak usah ragu. Ada terpaan, kamu awas dipecat. Ini, tidak usah ragu. Tetap jangan bimbang. Ya, jangan bimbang. Ada godaan-godaan ajaran palsu. Oh begini, jangan mau. Tetap pegang. Nah itu kita menjadi saudara, kalau sudah pegang teguh pengajaran benar, betul-betul terjadi tujuh kesatuan. Itulah satu tubuh Kristus yang sempurna nanti. Saudara. Nah, buktinya apa sekarang? Kita masuk kesatuan tubuh. Damai sejahtera di mana-mana. Di nikah damai, di penggembalaan damai, di fellowship damai, di kantor damai. Ya, itu aja. Tidak ada peperangan. Kalau saya salah ngaku, rendah hati. Kalau saya benar, orang lain ngaku, ampuni. Datang lagi, ampuni lagi. Sabar itu. Sabar itu kemampuan untuk mengampuni yang berulang-ulang. Sabar. Tuhan tolong kita semua. Sampai semua enak dan ringan. Yang kedua, ini bertekun dalam kesucian. Nomor satu, yaitu pegang teguh pengajaran benar. Pegang pedang. Yang kedua, 2 Petrus 3, surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal 3, ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, penghukuman Tuhan terakhir di bumi ini kiamat, hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah ini saudara, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah itu saudara, boleh ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kiamat sampai neraka. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari itu? Betapa suci dan salehnya kamu harus bertekun dalam kesucian dan kesalehan. Ibadah. Kesalehan itu ibadat. Terjemahan lama itu ibadat. 2 Petrus 3:11 terjemahan lama. Oleh sebab segala perkara itu akan binasa kelak atas peri yang demikian, bagaimanakah patut kamu melakukan dirimu dalam kehidupan yang suci dan beribadah. Nah itu betapa bertekun dalam kesucian dan kesalehan ibadah. Tadi di surat Petrus betapa itu ya terus suci, terus beribadah, bertekun. Nah, tidak mau dihalangi. Itu bertekun dalam kesucian dan kesalehan ibadah. Di mana ini bisa terjadi? Kesucian, kesalehan, ibadah. Ya ruangan suci. Berarti sama dengan kita harus selalu berada di ruangan suci. Kita harus selalu berada di ruangan suci. Sama dengan 3 macam alat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kebaktian umum, kebaktian pendalaman Alkitab, kebaktian doa penyembahan. Harus ini sudah harus, supaya tidak kena kiamat, tidak kena neraka, tidak kena 3 kali 7 hukuman. Sudah itu, harus sudah di ruangan suci. Tidak ada tempat lain hari-hari ini.
kecuali di ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Tergembala dengan benar dan baik. Pegang penggembalaan. Nah, tadi pegang pedang, pegang penggembalaan yang benar, pegang itu. Jangan lepaskan penggembalaan yang benar. Ya, tergembala dengan benar baik, firmannya benar, makanannya benar. Nah, itu pegang itu. Sudah. Ya, pegang penggembalaan, jangan diombang-ambing juga. Pegang penggembalaan. Seperti keadaan kita seperti ranting melekat kepada pokok anggur yang benar. Pokoknya itu Yesus, nah, kita ranting. Kalau kita tergembala, itu seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Puji Tuhan. Ya. Ini Yohanes 15. Itu semua tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai 4. Mari, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, pembelanya, pemeliharanya. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan, disucikan. Itu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kamu memang sudah suci karena firman yang telah kukatakan. Firman yang dikatakan Yesus, firman yang dibukakan rahasianya. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Pengajaran yang benar itu. Itu pedang firman, itu perkataan Yesus. Ada sebilah pedang tajam keluar dari mulut Yesus di Wahyu 1. Itu. Saudara, tinggallah di dalam aku, melekat. Tinggal di dalam pokok. Dan aku di dalam kamu. Tidak bisa lepas. Itu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu saja. Jadi ini di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah, maka kita mengalami 2 hal. Kita mengalami 2 hal. Ya, itu. Yang pertama ayat 3 tadi, penyucian. Kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan. Penyucian yang terus-menerus oleh pedang firman. Perkataan Yesus itu sama dengan pedang firman, sama dengan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Ini penyucian terus, penyucian terus-menerus. Ya, itu saja. Nah, makanya bertekun. Setiap firman didengar disucikan, firman didengar disucikan, tekun. Itu. Jangan waktu mau disucikan tidak masuk, tidak dengar, sudah lain ceritanya. Tekun kita, ya. Itu. Apa yang disucikan? Matius 15 ayat yang ke-19. Apa yang disucikan? Pertama, Matius 15:19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. 1. Pembunuhan. 2. Perzinahan. 3. Percabulan. 4. Pencurian. 5. Sumpah palsu. 6. Dusta dan hujat. Hujat ini mulai dari gosip, fitnah, dari rasa benci. Nah, itu menghujat. 7. Nah, ini. Jadi apa yang harus disucikan? Yang pertama hati. Disucikan dari 7 keinginan jahat, najis dan pahit. Keinginan jahat, najis dan pahit. Jahat itu pikiran jahat. Prasangka buruk kepada orang lain. Oh, nanti dia begini, oh dia begitu, dia begini, dia begitu. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Itu saja. Kemudian pembunuhan saja. Itu termasuk pahit ya, kebencian ya. Perzinahan itu saja. Percabulan, pencurian itu jahat juga. Pencurian jahat, keinginan jahat, pencurian saja. Kemudian perzinahan, percabulan itu najis, sumpah palsu, dusta, najis, roh najis.
sumpah palsu. Kemudian roh pahit, kepahitan hati, pembunuhan, kebencian, juga hujat. Hujat itu gosip, fitnah, sampai menghujat. Sudah salah jadi benar, benar jadi salah. Pengajaran benar jadi salah, ajaran yang salah jadi benar. Itu menghujat. Itu. Jadi 7 keinginan jahat, najis, pahit sudah saya uraikan. Nah, kalau 7 ini disucikan oleh pedang firman, diganti Roh Kudus dengan 7 manifestasinya, 7 wujudnya. Diganti, diisi, jadi hati yang disucikan dari 7 keinginan jahat, najis, pahit, diisi dengan Roh Kudus dengan 7 wujudnya. Yesaya 11 ayat 1-3. Yesaya 11 ayat 1-3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, taruh akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya. Mulai ayat 2 itu tentang Yesus, ya, Raja Damai. Judulnya, ya, Yesus Raja Damai. Raja Damai yang akan datang itu Yesus. Ya, dia tunas kecil tapi bisa berbuah karena Roh Kudus. Ayat 2. Ya, Roh Tuhan ada padanya. 1, Roh Tuhan, bukan roh setan, roh daging, roh dunia, bukan, roh Tuhan. Roh hikmat 2, pengertian 3, roh nasihat 4, roh keperkasaan 5, roh pengenalan 6, dan roh takut akan Tuhan. 7. Roh Kudus dengan 7 manifestasi. Itu saja. Jadi kita diisi dengan Roh Kudus dengan 7 manifestasi sampai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, membenci dosa. Nah, itu sampai dusta. Takut akan Tuhan, membenci dosa. Tadinya mengasihi dosa, hati ini ada di hati terus dosa najis, dosa jahat, dosa pahit, benci, sebagai najis, cabul, kemudian jahat, prasangka buruk sama orang. Nah, itu mau mencuri. Nah, itu semua dibasuh oleh pedang firman, disucikan, dibersihkan. Maka Roh Kudus dengan 7 wujudnya, sehingga kita takut akan Tuhan itu sama dengan membenci dosa sampai dusta. Itu ya, Tuhan tolong kita. Itu hati suci. Hati suci. Yang kedua, 2 Timotius 3. Apa yang harus disucikan? 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, diilhamkan bukan diilmiahkan. Ilham itu dibukakan rahasianya, diwahyukan. Ya, itu pengajaran. Memang bermanfaat untuk mengajar, pengajaran. Untuk menyatakan dosa, kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik sampai sempurna. Di terjemahan lama ayat yang ke-17, terjemahan lama, ya, supaya hamba Allah itu sempurna, terlengkap bagi segala perbuatan yang baik. Nah, jadi ini penyucian perbuatan-perbuatan dosa sampai puncak dosa. Penyucian dari perbuatan-perbuatan dosa sampai puncak dosa, sehingga menghasilkan perbuatan benar, suci, dan baik. Perbuatan benar, suci, dan baik. Ya, nah itu perbuatan baik saja. Itu saja, Tuhan tolong. Kalau perbuatan dosa, puncak dosa merugikan orang lain, itu, menyakiti orang lain dan lain-lain. Ya, itu. Tapi ini perbuatan benar, suci, dan baik. Ini, jadi hati dulu, perbuatan, baru terakhir mulut. Nah, Mazmur 149 ayat yang ke-6. Ya. Biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan. Pegang pedang, maka penyucian sampai kerongkongan mulut. Apa mulut itu? Ayat 1, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru,
Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Jadi penyucian mulut, perkataan yang sia-sia, menjadi perkataan yang benar dan suci untuk memuji, memuliakan Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga itu untuk menyembah Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Sehingga sampai nanti betul-betul sempurna sorak-sorai di awan permai itu. Sehingga itu menyembah Tuhan, haleluya, Sang Raja. Itu Sang Pencipta kita, haleluya, Yesus, haleluya. Itu kalau kehidupan tergembala dengan benar baik, pegang penggembalaan, pegang pedang, pegang penggembalaan, sudah disucikan. Itu saja. Kemudian kedua hal dalam kandang penggembalaan kita mengalami dua hal. Satu, penyucian. Kedua, ayat 2 dan ayat 4. Yohanes 15 ayat 2 dan ayat 4. Setiap ranting padaku melekat pada Tuhan, yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Kesetiaan, kesetiaan dalam urapan Roh Kudus. Tadi ada urapan Roh Kudus kalau kita disucikan. Makin suci, makin diurapi, makin setia. Setia. Kesetiaan dalam urapan Roh Kudus. Kesetiaan. Sehingga sudah menjadi karakter. Sudah menjadi sifat tabiat dalam. Tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dihalangi apapun. Itu kesetiaan dalam urapan Roh Kudus sudah menjadi sifat tabiat kita. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dihalangi apapun. Seperti kalau buat jus itu, ya kalau mangganya manis mau ditekan, mau diapakan, ya nanti keluarnya manis semuanya. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dihalangi. Sifat dalam sudah karakter. Nah, kalau kita tergembala berarti suci, setia, S2. Kalau kita sudah suci dan setia pasti berbuah manis. Kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, setia, berkobar-kobar boleh, maka pasti berbuah manis. Ranting melekat pada pokok anggur, cepat atau lambat pasti berbuah manis. Berbuah manis kebahagiaan surga yang bisa kita kirim ke tempat lain, buahnya, jangan pohonnya, buahnya kirim. Bisa menjadi saksi Tuhan. Itu menjadi saksi Tuhan. Saja itu menjadi saksi Tuhan, mengirimkan buah yang manis ke tempat-tempat yang pahit, getir, tawar. Bisa jadi saksi. Saja mengirimkan buah yang manis ke tempat-tempat yang pahit, getir, tawar. Sudah tawar hati, kecewa, ayo kasih buah yang manis. Itu saudara ya. Dan Bapakku pemeliharanya, sampai takkan kekurangan aku, sampai kesempurnaan nanti. Itu Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita mengerti. Jadi itu bertekun dalam kesucian. Pegang pedang, jangan mau digeser, pegang teguh. Pengajaran benar, jangan mau digeser. Yang sudah menjadi pengalaman hidup, satu kepala, satu pokok. Maka terjadi tujuh kesatuan. Tapi kalau bimbang, ragu, tenggelam. Kocar kacir, tenggelam. Semrawut, kocar kacir, tenggelam. Tetapi kalau pegang teguh, satu kepala, tempatkan Yesus sebagai kepala, sebagai pokok. Terjadi tujuh kesatuan. Semua satu. Sampai tubuh yang sempurna. Yang kedua, bertekun dalam kesucian dan kesalian ibadah. Selalu di ruangan suci, pegang penggembalaan. Pegang penggembalaan. Sampai takkan kekurangan aku.
sampai kesempurnaan juga nanti. Tidak dihukum, bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan tolong kita semuanya. Mari hari-hari ini bertekun dalam kesucian. Pegang teguh pengajaran benar, pegang pedang, tergembala. Bertekun dalam kesalehan, kesucian dan kesalehan. Tergembala dengan benar baik. Pegang penggembalaan yang benar, pegang, jangan lepaskan juga. Pedang firman jangan lepaskan, penggembalaan jangan lepaskan. Itu bertekun dalam kesucian, tidak akan turun kesucian, akan naik. Yang ketiga, terakhir, 1 Petrus 4, 12 sampai 14. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudaraku, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Orang melihat, kasihan dia, habis dia, begini. Tapi kita tenang. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu, Shekinah glory ada padamu. Jadi yang ketiga, harus mengalami nyala api siksaan. Harus mengalami nyala api siksaan. Harus mengalami ujian. Harus mengalami percikan darah, 7 kali percikan darah di depan tabut. Untuk sidang jemaat di depan tabut perjanjian. Kalau di atas tabut untuk Yesus. Untuk kita 7 kali percikan darah di depan tabut. Angka 7 itu kesempurnaan. Angka kesempurnaan. Jadi pegang pedang, 7 kesatuan sempurna. Pegang penggembalaan, takkan kekurangan kesempurnaan. Tadi 7 Roh Kudus dengan 7 wujud, itu membawa pada kesempurnaan. Itu takkan kekurangan aku. Dan yang ketiga, 7 kali percikan darah, bawa pada kesempurnaan. Jadi tidak merosot kesuciannya, malah naik sampai sempurna, bertekun dalam kesucian. Ini jadi pegang salib yang ketiga. Pegang salib. Jadi kita harus menghadapi nyala api siksaan, ujian, salib, 7 kali percikan darah. Sama dengan pegang salib. Jangan lepas salib itu. Jangan lepas. Dalam pengalaman apapun pegang salib. Nah, itu 3 pemegang. Itu bertekun, pegang pengajaran, bertekun itu pegang penggembalaan, bertekun itu pegang salib, bertekun dalam kesucian. Itu saja sumbernya. Aku pedang firman kesucian, penggembalaan kesucian, salib kesucian juga sama. Pegang salib. Jangan lepaskan. Begitu melepaskan salib, ular datang. Seperti Musa melepaskan tongkat jadi ular. Dikejar Musa oleh ular. Nah, kalau lepaskan salib, dosa-dosa ular, setan dengan dosa-dosa, puncak dosa datang mengejar kita. Setan dengan pencobaan-pencobaan datang mengejar kita. Lebih baik salib. Nah, itu saja bentuknya. Salib ini macam-macam. Bisa doa puasa, salib. Ibadah dengan sungguh-sungguh, itu salib. Doa puasa, doa semalam suntuk, salib. Nah, itu pegang itu. Sampai kapanpun pegang. Itu semuanya. Jangan lepas. Oh, sudah selesai bangunan gereja, tidak usah puasa lagi. Sudah ini tidak usah puasa. Oh, jangan. Pegang salib. Jangan lepas. Kalau begitu lepas jadi ular nih. Dosa mengejar, puncak dosa, dan juga pencobaan-pencobaan, itu semua. Yang jelek, ular itu gambaran yang tidak baik itu mengejar kita. Nah, kalau salib kelihatan tidak baik, dipaku, ini. Tapi di dalamnya bukan cuma baik, mulia, roh kemuliaan. Nah itu. Kalau kita difitnah, kita diam. Itu bentuknya salib. Penderitaan karena pelayanan, itu bentuknya salib. Nah, semoga kita mengerti.
Tuhan tolong kita. Kenapa kita harus memegang salib? Harus kena 7 kali percikan darah. Supaya roh kemuliaan, Shekinah glory ada pada kita. Supaya kita mengalami roh kemuliaan, Roh Kudus, Shekinah glory. Itu saja, supaya kita mengalami Shekinah glory. Awan kemuliaan boleh, roh kemuliaan, awan kemuliaan, Shekinah glory boleh. Itu semua. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Kegunaan Shekinah glory, saudara. Shekinah glory, saudara. Roh kemuliaan. Nah, ini. Saudara. Jadi roh, sehingga kita mengalami roh kemuliaan, awan kemuliaan, saudara. Maka terjadi 2 hal. Saudara. Terjadi 2 hal. Yang pertama itu tadi ayat 14, berbahagia, kita bahagia di tengah penderitaan. Kita berbahagia ketika dinista, bukan ketika dipuji. Kalau manusia daging dinista, ngamuk melawan. Tapi kalau ada roh kemuliaan, kita bisa kuat, bisa tahan uji. Nah, tahan uji, berbahagia di tengah penderitaan, tahan uji, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tapi bahagia di tengah penderitaan. Tahan uji, itu tidak rubuh, tahan uji. Yang kedua, supaya terjadi, kenapa saudara harus ada percikan darah? Kenapa harus ada percikan darah? Supaya kita bahagia, supaya kita mengalami mujizat rohani dan jasmani, supaya mengalami mujizat jasmani, rohani dan jasmani. Nah, itu saja. Jadi kenapa harus salib, pegang salib ini? Ya, supaya roh kemuliaan ada pada kita, sehingga kita bahagia di tengah penderitaan, tahan uji, tidak kecewa, tidak bersungut, tidak ngomel, tidak tinggalkan Tuhan. Nah, saudara, tetap percaya berharap Tuhan. Kemudian kita mengalami mujizat rohani dan jasmani. Mujizat rohani itulah penyucian terakhir sampai pembaharuan. Penyucian terakhir dan pembaharuan menjadi manusia baru. Itu percikan darah. Penyucian terakhir dan pembaharuan. Ya, ini ayat 15 dan 16 ini mujizat rohani. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ini mujizat rohani. Penyucian terakhir dan pembaharuan. Ayat 15 tadi. Sebagai ayat 15. Nah, itu apa yang harus disucikan dan dibaharui? Pembunuh. Nah, itu sebagai pembunuh disucikan sampai tidak ada lagi menjadi sebagai mengasihi. Itu mengasihi. Sebagai pembunuh menjadi mengasihi. Pencuri menjadi pemberi. Ya, pencuri pemberi. Satunya lagi, ya, pengacau menjadi pendamai. Pengacau menjadi pendamai. Ya, kalau ada masalah kecil ditiadakan, masalah besar dikecilkan. Nah, itu pendamai. Jangan siram bensin. Wah, itu kalau ada api kecil siram bensin habis. Jangan. Itu pengacau namanya. Tidak ada masalah jadi ada masalah. Ada masalah kecil jadi besar. Masalah besar terbakar semua. Nah, itu pengacau. Tapi kalau pendamai, masalah besar jadi kecil. Masalah kecil tidak ada lagi. Tidak ada masalah ya tidak ada. Tidak usah cari-cari. Itu. Kemudian penjahat menjadi berbuat baik. Sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini kasih sempurna, kasih matahari, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, itu sudah kasih yang sempurna. Nah, ini penyucian terakhir dan pembaharuan.
Maka mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani juga terjadi. Tuhan tolong kita semuanya. Ini mujizat jasmani juga terjadi. Mazmur 105 ayat 39. Mazmur pasal 105 ayat yang ke-39. Mazmur 105. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Awan kemuliaan, Shekinah glory, menjadi tudung, api untuk menerangi malam. 40. Ya. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh dengan roti dari langit, dikenyangkannya mereka. Ini mujizat jasmani. Itu tudung perlindungan. Itu tudung perlindungan. Nah, kalau siang hari awan kemuliaan melindungi dari panas terik matahari. Awan kemuliaan melindungi dari panas terik matahari. Dari dosa-dosa, puncak dosa, sehingga kita hidup benar, hidup suci, tetap hidup benar, suci, tidak terpengaruh panasnya. Dari ajaran-ajaran palsu, kita tetap pegang teguh pengajaran benar. Dari pencobaan-pencobaan kita tetap percaya, berharap Tuhan. Kita tidak menyangkal Tuhan. Nah, itu tudung awan pada siang hari, melindungi dari panas matahari yang terik. Itu Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian malam hari berupa api. Nah, itu roh kemuliaan pada malam hari berupa api untuk melindungi kita pada malam hari, supaya tidak dingin rohani, tetap hangat rohaninya. Supaya tidak dingin rohani, tetap hangat rohani, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tuhan tolong kita semua. Kemudian juga memberi arah. Itu tudung pada malam hari, api memberikan arah. Ya, itu memberikan arah perjalanan untuk menuju Yerusalem baru. Tidak tersesat, menuju Yerusalem yang baru. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian di ayat 40 tadi, di ayat 40 mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh dengan roti dari langit, dikenyangkannya mereka. Ini kemuliaan Tuhan datang, awan kemuliaan Shekinah glory. Maka Tuhan memelihara secara rohani, Tuhan memelihara secara rohani lewat tadi 40 ya, roti dari langit dan burung puyuh, daging, roti dan daging, firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Nah, itu makanan rohani kita. Firman pengajaran dan perjamuan suci. Ya, itu supaya kita kuat bertumbuh. Ya, supaya kita kuat dan bertumbuh ke arah kesempurnaan. Supaya kita kenyang, puas, kuat, bertumbuh ke arah kesempurnaan. Supaya kita kenyang, puas, sehingga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu Tuhan tolong. Pemeliharaan jasmani juga, pemeliharaan secara jasmani di tengah padang gurun dunia ini, di tengah krisis dunia akhir zaman, sampai nanti antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita disingkirkan ke padang gurun, dipelihara dengan firman pengajaran dan perjamuan suci. Kalau dulu mereka dengan manna dan burung puyuh jatuh, daging. Itu nanti kita dengan firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Perjamuan suci. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Itu
Kita dipelihara berkelimpahan, mengucap syukur sampai padang gurun. Nanti antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita jauh dari mata antikris, tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat. Nah, itulah awan kemuliaan, roh kemuliaan, mengubahkan kita, melindungi kita, memelihara kita, dan juga mujizat jasmani menolong kita semua. Yohanes 11 yang ketiga, saudara. Yohanes 11. Ini Yohanes 11 ayat 39, 40 dan 44. Yohanes 11, 39, 40 dan 44. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah, kemuliaan, roh kemuliaan. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Mujizat terjadi, jasmani, rohani, semua terjadi. Mulai pembaruan hidup, perlindungan, pemeliharaan, dan mujizat pertolongan Tuhan. Mati menjadi hidup. Nah, itu Roh Kudus, itu roh kemuliaan. Mengubahkan kita, mujizat rohani, mujizat jasmani, melindungi, memelihara, tapi juga menolong kita semua secara tidak terbatas. Menolong kita secara tidak terbatas, melampaui daya pikir manusia, kekuatan manusia, kekayaan semua. Mati jadi hidup, mati busuk jadi hidup. Nah itu, mati busuk sudah 4 hari, mati busuk jadi hidup. Nah itu, saja Tuhan tolong kita semua. Mustahil menjadi tidak mustahil. Ayo, segala masalah yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Selesai masalah yang mustahil. Busuk jadi harum, busuk jadi harum. Gagal, mati gagal, menjadi berhasil indah pada waktunya. Gagal menjadi berhasil indah pada waktunya. Oh Tuhan tolong semua. Dan jika Yesus datang kembali kedua kali, maka awan-awan yang permai, kita berada di awan, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Kita naik ke awan-awan yang permai bertemu Yesus, masuk Firdaus, sorak-sorai haleluya, masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru kekal selamanya, bebas dari penghakiman, bebas dari penghukuman. Tuhan tolong kita. Pegang pedang, jangan bergeser, satu pengajaran benar, satu Injil, satu pengajaran benar. Itu Alkitab. Pengajar satu kepala, maka terjadi 7 kesatuan sampai satu tubuh yang sempurna. Itu pegang satu kepala, pegang pedang, pegang penggembalaan, ruangan suci, tekun dalam 3 macam ibadah, pegang penggembalaan. Ada penyucian, ada urapan, kesetiaan, berbuah manis. Kita menjadi saksi Tuhan sampai pemeliharaan Tuhan, sampai takkan kekurangan, sampai kesempurnaan. Dan yang ketiga, pegang salib. Mengapa harus salib? Supaya ada roh kemuliaan, Shekinah glory. Gunanya apa Shekinah glory? Keubahan hidup, pencuri menjadi pemberi, dan seterusnya. Semuanya. Dan juga ada tiang awan, tiang api, perlindungan, pemeliharaan Tuhan di padang gurun dunia yang panas, yang krisis ini. Tuhan lindungi, pelihara. Dan ada mujizat pertolongan Tuhan. Bangkai bisa bangkit kembali. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang hancur jadi baik. Yang gagal jadi berhasil indah. Yang busuk jadi harum. Semuanya. Sampai kalau Tuhan datang sempurna semua untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan suci dari Tuhan. Haleluya,
Haleluya, Tuhan akan tolong. Kita menyanyi satu lagu, kita mohon Roh Kudus, tangan Tuhan berkarya. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, pegang pedang, pegang penggembalaan, pegang salib, itu tugas kita. Selanjutnya awan kemuliaan Roh Kudus yang bekerja di tengah kita sekalian. Roh Kudus, tangan Tuhan yang berkarya. Kita pegang Tuhan, Tuhan pegang kita, Dia yang berkarya di tengah kita semuanya. 270, berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan tundukkan kepala. Kita hanya memegang Tuhan. Pegang pedang, pegang penggembalaan, pegang salib. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan akan pegang kita. Roh kemuliaan pegang kita. Ada yang mau mengangkat dua tangan kepada Tuhan, ada yang mustahil, ada yang tidak bisa. Ayo serahkan pada Dia. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kita sembah Dia, haleluya, serahkan kepada Dia, haleluya. Oh haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Oh, ulurkan tangan Roh Kudus, Roh kemuliaan Tuhan, mengadakan mujizat di tengah kami. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Sampai kesempurnaan Tuhan. Semua tidak ada yang mustahil. Semua baik Tuhan, semua harum Tuhan. Sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecahkan. Anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan Tuhan. Di dalamnya ada uluran tangan Roh Kudus, tangan Roh kemuliaan, tangan Tuhan sendiri yang mampu mengubahkan kami, mampu melakukan mujizat-mujizat sampai kesempurnaan Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali. Kita nyanyi kurnya, kemudian perjamuan suci akan dijalankan. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita bangkit berdiri, letakkan diri dengan kita serahkan semua kepada Dia. Pegang pedang, pegang penggembalaan, pegang salib, maka Dia akan memegang kita dengan tangan kemuliaan, mengubahkan, melindungi, memelihara, menolong kita sampai kesempurnaan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Ulurkan tanganmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat roh kemuliaan. Tangan berlobang paku itu menjamah kita semuanya. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan, tangan roh kemuliaan, bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apa saja yang mustahil, Tuhan akan tolong kita semuanya. Roh kemuliaan akan mengadakan mujizat di tengah kita sekalian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, pertolongan Tuhan sampai di awan permai, sampai di awan-awan kemuliaan, sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Angkat dua tangan, serahkan hidup kita, serahkan keluarga kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami akan tetap pegang pedang, pegang penggembalaan yang benar, pegang salib-Mu Tuhan, supaya awan kemuliaan bekerja mulai sekarang Tuhan, sampai kesempurnaan nanti Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami bersama keluarga kami, seluruh jemaat, tidak ada yang ketinggalan Tuhan, di awan-awan yang permai menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu, perjamuan suci mendarah daging dalam kehidupan kami semua sampai kesempurnaan. Turunkan tangan dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sidang jemaat di
Mojokerto dengan berkat-berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana manis, suasana firdaus, suasana surga dalam kehidupan mereka. Ada kesaksian, ada ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kesulitan, kemustahilan Tuhan sudah tolong dengan uluran tangan roh kemuliaan Tuhan. Engkau mampu menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, bahkan mampu menyempurnakan kami. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Sertai kami hari-hari ini, jauhkan dari virus, penyakit, celaka, mara bahaya. Tuhan beserta kami sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name.